kecil. Jangan kau anggap enteng dengan satu amalan kecil, walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu. Senyum, gak bayar, gratis. Banyak orang gak mau senyum. Padahal kalau satu senyum itu sebesar biji sawi pahalanya. Kalau satu hari 10 ribu kali senyum, berapa kilo itu beratnya itu? Kalau 60 tahun, senyum 10 ribu kali sehari 60 tahun. Min alamati ahli jannah, salah satu tanda-tanda ahli surga itu tabassam, kemana-mana senyum. Itu ciri-ciri ahli surga. Tapi kalau kemana-mana udah manyun, ciri-ciri ahli neraka. Padahal ciri-ciri ahli surga itu senyum. Hari ini kita sama istri pun gak senyum. Gak senyum. Pulang ke rumah, istri datang, pulang bang. Abang mau minum? Boleh. Dia senyumnya sama HP. Sama istrinya gak senyum. Panas sekali pun. Ketat. Senyumnya sama HP. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Pasar Tanah Abang, Masjid Fatahillah yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat akhir zaman. Bukan hanya untuk orang Islam, Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia dan jin. Dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menolak Nabi Muhammad, dia juga ditolak oleh Allah, mardud. Tidak diterima. Oleh karena itu, agama untuk umat akhir zaman ini adalah agama Islam yang dibawa Rasul. Tidak boleh kita katakan semua agama sama-sama, tidak ada. Tidak boleh dikatakan semua agama sama saja, tidak boleh. Agama lain ditolak oleh Allah. Di akhir zaman ini hanya agama Islam. Karena ada agama-agama lain. Dulu agama Yahudi dulu, zaman Nabi Musa, Nabi Harun, iya. Sampai zaman Nabi Isa alaihissalam mereka berlaku. Tapi setelah zaman Nabi Isa ada Injil. Hukumnya masih hukum Nabi Musa, hukum Taurat. Hukum Taurat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, yang lain harus masuk ke dalam Islam. Tidak boleh ada pernyataan semua agama sama saja. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, agama apa yang paling betul? Dengan tegas saya akan katakan agama Islam yang paling betul menurut saya. Bagaimana dengan agama Kristen? Jangan tanya sama saya, tanya sama pendeta Kristen. Saya akan katakan lakum dinukum waliyadin, bukan urusan saya agama Kristen itu. Jadi menurut saya agama paling betul itu agama Islam.
Agama lain saya nggak mau ngurusin. Di Indonesia ini ada 6 agama, betul? Betul itu. Anda harus mengakui 6 agama itu. Iya, saya akui itu. Allah hanya mengakui, masa saya enggak? Allah mengakui ada agama Yahudi. Allah mengakui ada agama Nasrani. Allah mengakui ada agama Majusi. Mengakui Allah. Dalam Quran pun ada ditulis. Tapi Allah tidak mengakui kebenarannya di akhir zaman ini. Saya pun begitu. Berapa agama di Indonesia? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Anda akui keberadaannya? Akui. Apakah mereka berhak di Indonesia hidup? Berhak. Tapi saya tidak mengakui kebenarannya. Paham? Kita orang Indonesia ini mengakui keberadaan agama lain, tapi tidak mengakui kebenaran agama lain. Paham? Ngerti? Ini jangan dipelintir, kita harus mengakui kebenaran agama lain. Enggak. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah itu hanya Islam. Di luar itu kita katakan lakum dinukum waliyadin. Apakah ada? Ada. Saya akui keberadaannya. Saya akui keberadaannya dan saya hargai hak-haknya untuk di Indonesia hidup. Tapi tidak mengakui kebenarannya. Saya tidak mau tukar-tukar agama. Kalau sama-sama benar kan saya bisa tukar-tukar. Ini hari Kristen, besok Buddha, besok Hindu, besok Islam. Nggak mau saya tukar-tukar karena menurut saya yang benar hanya Islam. Sampai sini paham? Negara pun menjamin. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Itu dijamin negara. Orang Hindu mau menjalankan agama Hindu 100%, dijamin. Dan itu terjadi. Di Bali orang Hindu 85%. 14% Islam, 1% campur-campur. Di Indonesia mereka tidak sampai 1%. Tapi mereka buat peraturan daerah di Bali. Bahwa peraturan daerah di Bali setiap hari raya Nyepi, seluruh api wajib mati. PLN mati, api mati, sepeda motor nggak boleh jalan, mobil nggak boleh jalan. Bahkan airport internasional Gusti Ngurah Rai ditutup 1 kali 24 jam hari raya Nyepi. Di India 1 miliar orang Hindu nggak pernah nutup airport tuh. Di Indonesia negara menjamin tiap-tiap negara untuk menjalankan agama. Silakan. Dan kita orang Islam mengatakan lakum dinukum. Kena 2 tahun yang lalu hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Maka pemerintah daerah Bali berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Ini bagaimana nih, hari Jumat kan orang Islam wajib sholat Jumat. Iya, tapi ini hari Nyepi, listrik gak boleh hidup. Ya gak usah pakai listrik. Sholat Jumat gimana? Ya, azan Jumat azan aja, gak usah pakai mic. Imamnya gak usah pakai mic, khutbah gak usah pakai mic. Ke masjid jalan kaki atau naik sepeda. Gak usah naik mobil, gak usah naik motor. Nah itulah toleransi yang kita berikan. Kita mengakui keberadaan agamanya. Tapi tidaklah mesti gara-gara kita mengakui keberadaannya hari raya Nyepi terus kita gak sholat gitu. Karena semua agama sama saja, udah deh kita ikut Nyepi juga. Gak bisa. Paham? Ngerti? Orang Buddha pun gak sampai 1% di Indonesia. Tapi pada hari raya Waisak, Candi Borobudur ditutup. Gak boleh orang berwisata di situ. Padahal itu di bawah pengawasan UNICEF, PBB. Rehab-rehabnya itu pakai uang PBB dan pakai uang negara Republik Indonesia, pakai APBN. 90% hampir orang Islam di Indonesia, bangsa Indonesia ini 88,7%, 230 juta orang Islam. Ya kita ngalah. Ya udah pakai aja 1 hari 1 malam silakan. Yang udah sampai ke Magelang pun nggak bisa masuk. Ya udah kita berpariwisata di tempat lain. Besoknya baru kita boleh masuk Borobudur. Kita nggak marah kok. Karena negara menjamin warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, dijamin. Dan kita toleransi. Oleh karena itu kita tidak suka juga ketika kita orang Islam mau menjalankan agama Islam 100% diganggu-ganggu.
Anda telah memperkosa Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Perempuan pakai cadar dibilang ke Arab-Araban. Perempuan pakai kerudung dibilang tidak menghargai budaya nasional, budaya daerah. Laki-laki pakai sorban jubah dibilang ke Arab-Araban, tidak berpakaian nasional. Ini kan menghina agama kita Islam. Kan negara menjamin. Ya kan jubah itu kan budaya Arab. Itu kata kiai yang satu itu. Kalau kata Quran jubah ini sunnah. Kata hadis jubah ini sunnah. Jubah itu ada ditulis di Quran. Surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, hai laki-laki anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Sungguh kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian, hai laki-laki Islam. Yang pertama yuwari sauatikum. Sekedar tutup aurat. Pakai celana jojon. Tertutup dengkul sampai lutut. Nggak usah pakai baju, sholat. Sah apa enggak? Sah enggak? Nah, tapi sempat besok Jumat satu masjid Fatahillah ini celana jojon semua. Nggak pakai baju, sholat, khotib-khotibnya nampak bulu ketek. Sah apa enggak? Sah enggak? Pantas enggak? Ada pakaian kedua. Warisya, pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai batik, sarung batik, pakai baju beskapnya itu pakai belangkon. Boleh dia sholat Jumat pakai begitu. Itu risya pakaian. Kalau orang Melayu kami pakai teluk belanga. Dari Aceh sampai Halmahera, teluk belanga itu jubah. Ininya begini, ininya sampai sini juga kancingnya separuh. Tapi dipotong sepaha. Baru ditambah kain sampai dengkul. Itu pakaian Melayu, Betawi, Makassar, Aceh, Riau, Medan, begitu semua pakaiannya. Jubah dipotong sepaha, ditambahi kain sedengkul supaya bisa loncat paret. Supaya gampang loncat paret mungkin. Namanya teluk belanga. Itu risya. Sampai ke Malaysia begitu, Brunei. Sholat Jumat pakai teluk belanga, bagus. Kalau orang barat pakai jas, bagus. Itu namanya pakaian risya, eksekutif. Yang ketiga itu walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang paling baik. Yang bilang paling baik itu Allah. Dzalika khair, ini yang paling baik, pakaian takwa itu. Apa pakaian takwa? Ini yang saya pakai ini. Serban, kata Nabi, sholat dengan serban 70 kali pahalanya lebih besar dibanding sholat tidak pakai serban. Jubah. Ini jubah bukan pakaian Arab. Di Quran surah Yusuf, Nabi Yusuf digoda untuk berzina dengan istri Qitfir, Raja Mesir, Zulaikha namanya. Nggak mau Nabi Yusuf, melarikan diri ke pintu, ditangkap jubahnya, qudda min dubur, robeklah. Qamisahu qudda min dubur, robek jubahnya sebelah belakang. Berarti kan Nabi Yusuf pakai jubah, betul? Pakai gamis, komis. Nabi Yusuf bukan orang Arab, Nabi Yusuf orang Yahudi. Nabi Yusuf orang Israel, anak Nabi Yakub. Yakub alaihissalam itu digelar Israel, anaknya 12, satu diantaranya Nabi Yusuf. Beliau bukan orang Arab, pakai jubah. Betul. Salman Al-Farsi orang Farsi, orang Iran pakai jubah. Suhail Ar-Rumi, orang Romawi pakai jubah. Wali Songo, kecuali Sunan Kalijogo pakai jubah. Pangeran Diponegoro orang Jawa pakai jubah serban, betul. Tuanku Imam Bonjol orang Awak, pakai jubah serban. Kakek nenek moyang saya pakai serban, pakai jubah. Orang Cina pakai jubah. Hung Fei Hung, ceng 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 ceng. Pakai apa? Pakai jubah, nggak pakai cawat. Jadi jangan bilang ini pakaian Arab, ini pakaian sunnah. Cina pun pakaian begini. Hung Fei Hung itu Islam, pakai jubah biasa dong. Sunnah Nabi itu serban, jenggot, itu dipastikan itu. Cincin, kalian udah pakai cincin belum? Sunnah, saya pakai cincin, pakai jenggot saya, pakai serban. Dan jubah itu ada hadisnya, Tirmidzi juga. Semua pakai hadis, jenggot pakai hadis. Hanya Imam Syafi'i yang bilang jenggot itu sunat muakkad. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan wajib laki-laki berjenggot. Dicukur haram. Imam Syafi'i aja yang bilang sunat muakkad. Dicukur
terhina, nggak boleh jadi saksi di pengadilan. Khalifah Umar mengusir laki-laki yang jadi saksi karena mencukur jenggot. Ada di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jubah, hadisnya Tirmidzi. Ahabbus siyab inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasul dari banyak, zaman Nabi banyak pakaian. Ada model ulama NU, pakai sarung, pakai baju separuh, jadi 2 potong. Ada model baju Parsi, ada zaman Rasul. Ada model baju Romawi, sudah ada zaman Rasul. Ada model pakaian Afrika, Bilal bin Rabah kan orang Afrika. Angkat Nabi Zaid bin Harithah kan orang Afrika, orang Ethiopia. Ada juga pakaian model-model itu. Tapi dari semua pakaian, yang paling Nabi cinta ahabus siyab inda Rasulillah SAW al-qamis, yaitu gamis, jubah ini. Ada di Quran, ada di hadis. Sunnah apa enggak? Mana buktinya ini yang paling baik? Bayangkan kalau saya jam 2 malam, malam Ahad, malam Minggu, datang ke diskotik. Lagi penuh-penuhnya diskotik itu lagi gedek semua. Terus saya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Yang di dalam itu menjerit, ada setan. Berarti ini kan pakaian sunnah, nggak bisa gabung dengan kemaksiatan. Kalau pakaian polisi nggak takut dia. Datang polisi 3 orang pakai pakaian dinas. Satpamnya langsung lapor, bos ada polisi. Bosnya keluar, hanya bapak polisi boleh masuk gratis loh. Yang gratis loh. Nggak takut dia. Coba pakai jubah. Paham? Kalau perempuan kerudung itu di An-Nur 31, di Al-Ahzab 59. Kalau An-Nur 31, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutupkan kerudungnya sampai dadanya. Kerudung itu nampak wajah, nampak telapak tangan. Illa ma dhahara minha. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Abbas, itu wajah boleh nampak, telapak tangan boleh nampak. Tapi kerudungnya sampai dada. Paham? Ala juyubihin. Itu aturan Quran An-Nur 31. Tiba-tiba menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri kemarin. Semua pegawai negeri yang dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang pakai kerudung, wajib kerudungnya dimasukkan ke dalam bajunya. Oh ya, kayak kura-kura lah. Kayak ular kobra. Kita protes. Saya protes, kawan-kawan yang lain protes. Sebab itu pertama melanggar Al-Quran surah An-Nur 31. Bahwa jilbab itu sampai dadanya, bukan dimasukkan ke bajunya. Yang kedua melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 2. Bahwa wanita Islam itu berhak menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya, Quran dan hadis. Alhamdulillah beberapa jam kemudian peraturannya dicabut. Inilah peraturan tercepat di dunia. Peraturannya saya sebut peraturan kura-kura. Baru keluar kepalanya masuk lagi. Peraturan bulus. Kalau kita diam aja kan rusak ini agama di Indonesia. Betul? Ya kita protes, walaupun kita dibilang nyinyir, dibilang apa-apa mecah belah persatuan, mereka nggak peduli lah. Pokoknya saya bela agama sampai mati, kan begitu. Itu hak kita. Nah, itu tentang pakaian wanita. Yang satu lagi pakaian wanita lebih dalam lagi. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan semua istri laki-laki beriman sampai hari kiamat. Wajiblah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab adalah Departemen Agama, itu Quran Departemen Agama resmi dicetak pakai uang negara. Atau tafsir Departemen Agama 12 jilid resmi dipakai, cetaknya pakai uang APBN, ditandatangani Menteri Agama. Mengatakan jilbab adalah (2) sejenis baju kurung yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Semua ikut, menutup kepala semua. Menutup kepala, wajah dan dada. Nah, tutup wajah apa namanya? Jilbab. Bahasa Indonesianya apa? Batman. Namanya cadar. Apa namanya? Ada nggak di Quran? Ada. Nah, yang paling menyakitkan dibilang dituduh ke Arab-Araban.
anti budaya Indonesia. Siapa yang bilang? Saya ini berbudaya. Budaya Indonesia. Kalau salaman sama orang tua saya cium tangan. Nggak ada itu dalam budaya Arab. Maka kalau ada ulama bilang pergi ke Arab, ngambil ilmu. Bawa ilmu, jangan bawa budaya. Ini jubah serban, cadar, kerudung. Itu bukan budaya, itu ajaran Islam. Ada di Quran, ada di hadis. Dan kami yang pakai begini ini tidak anti budaya. Saya jumpa orang tua cium tangan. Lewat depan orang saya ungkukkan badan. Itu budaya itu. Udah nggak enak saya kalau lewat depan orang banyak itu berdiri tegak gitu. Nggak berani, saya nggak enak. Dari kecil sudah begitu. Itu budaya. Dipakai juga. Karena dalam Islam tidak menolak budaya. Dengan catatan budaya itu tidak melawan aturan Allah. Kalau budaya melanggar aturan Allah ya dibuang. Misalnya perempuan-perempuan Indonesia dulu kan pakai, kalau di Sumatera pakai sunting. Kalau di Jawa pakai tusuk konde. Tusuk konde cuma ada di Jawa. Di Sumatera nggak ada, yang ada tusuk sate di sana. Tusuk konde nggak ada, tapi ada sunting. Sunting itu kayak bunga, satu buah itu kuning-kuning ditusuk-tusuk di sanggulnya. Itu kan kita tinggalkan sekarang. Hampir tidak ada wanita yang pakai jilbab, pakai sunting ada. Udah pakai jilbab, pakai sunting tidak ada. Nggak ada. Kita buang. Iyalah, karena bertentangan dengan ajaran Islam bahwa wanita keluar rumah wajib menutup kepalanya. Ya kita pinggirkanlah budaya yang melawan agama. Paham? Dulu di Sumatera Timur itu dari Aceh, Sumatera sampai Riau, sampai Lampung setiap tahun mereka menggelar upacara adat menjamu laut. Dibikin makanan enak-enak, dianyutkan ke laut. Untuk makanan laut. Dan saya diperintahkan oleh pemerintah dulu meneliti syair-syair budaya itu, walaupun sudah dimatikan. Artinya ketika saya kuliah, budaya itu sudah nggak ada. Berkat dakwah orang-orang Al-Wasliyah, orang Muhammadiyah di Sumatera Utara, ada Al-Ittihadiyah dan ulama-ulama di sana, kebudayaan menjamu laut hilang. Tapi saya ditugaskan untuk menulis syair-syairnya. Dikasih duit oleh negara, diteliti. Saya kan waktu itu dosen muda di Universitas Sumatera Utara, di Fakultas Sastra. Kami teliti, saya tulis. Walaupun yang pawang itu sudah naik haji, nggak mau. Kamu jangan bikin saya jadi syirik lagi, musyrik itu. Alah Pak, saya cuma nulis aja. Nggak saya suruh Bapak melakukannya. Nanti saya ketik, simpan di pustaka bahwa ini pernah terjadi. Dan pernah hilang karena dakwah Islamiyah. Nanti saya tulis. Jangan takut Bapak, jangan khawatir. Dinyanyikannya lah syair. Memang musyrik. Ahoy! Jembalang langit, jembalang laut, jembalang air. Anaklah cucu minta rezeki, ahoy. Jembalang itu artinya jin. Jin langit, jin darat, jin air, jin laut dipanggilin semua. Anak cucu minta rezeki, musyrik. Apa mau dipertahankan budaya seperti itu? Ya kita Islam nggak mau. Paham? Tapi kita bukan berarti anti budaya. Kalau kebudayaannya yang halal, ya kita pakai. Misalnya bersenandung yang halal. Kalau meletus Gunung Sibaya sayang, alamat Medan menjadi abu. Dayungku putus, layarku koyak. Kemana arah sayang hendak ku tuju. Malah kita terima. Nidurkan anak. Nidurkan anak, syairnya sampai sekarang masih dipakai. Asam lakana, asam gelugur. Ketiga asam siriang-riang. Ahai menangis badan di pintu kubur. Aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembayang. Kami pertahankan. Budaya Jawa pun kalau tak lelo-lelo lekong syairnya bagus, boleh. Tak lelo, lelo, lelo lekong. Ono lampu, orang duwe semprong. Ojo siro gawe susah
karo sing momong dumplang dangteng dumplang dangtung. Ya boleh aja nidurkan anak begitu. Tapi kalau syairnya jelek, kalau syairnya jelek ya haram. Paham? Dan Rasul menyuruh kita itu bangga dengan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Wala tahinu wala tahzanu. Quran mengatakan kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kau itu derajatnya paling tinggi. Kalau betul kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, derajatnya paling tinggi. Kalau kita mengamalkan agama. Selain Quran bilang begitu, hadis bilang begitu, Undang-Undang Dasar 45 pun membolehkannya, menjaminnya. Terus kita keberatan apa mengamalkan agama? Hari ini orang mengamalkan agama itu malu, minder. Ada anak muda pergi ke masjid sholat, kantongi itu, pecinya dikantongi. Keluar dari masjid, masuk masjid dibuka pakai sholat. Selesai sholat dibuka lagi dikantongi. Keluar dari masjid udah nggak pakai peci. Kenapa dibuka? Waduh malu, kelihatan orang sholat kita malu. Lu kok mengamalkan agama kok malu sih? Sekarang ternyata upaya membuat orang malu menjalankan agama itu sudah hampir berhasil. Sholat malu pakai peci, pakai jenggot malu, nanti kelihatan kayak orang alim. Sekarang saya tanya, kata Nabi, barang siapa sedekah 1 butir korma, Allah bayar pahalanya sebesar gunung Uhud. Hadis itu sahih. Sekarang saya tanya, berani nggak Bapak sedekah 1 butir korma? Ketuk rumah orang, sebelah rumah. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau sedekah 1 butir korma. Berani nggak? Berarti kita malu mengamalkan agama. Ada lagi yang hebat lagi. Kalau kamu memasak makanan, kari kambing misalnya, tercium harumnya ke sebelah rumah, maka berikanlah sepiring, walau kitun kata Nabi, walau sepotong, kasih ke sebelah rumahmu. Berani? Waalaikumsalam. Ini Bu, saya baru masak kari kambing. Kok cium baunya dari tadi Bu? Harum. Nih sepotong. Gak berani gitu. Lebih ekstrim dari itu kata Nabi, jika dagingnya nggak ada, kita masak kari kambing 4 potong, kita 1, istri kita 1 potong, anak kita 2, 1 potong habis. Banyakkan kuahnya, antar kuahnya ke sebelah. Berani sedekah kuah? Bu, ini kari kambingnya, saya tadi cium harumnya, tapi kuah aja Bu, karena dagingnya nggak cukup. Berani? Kan Rasul suruh. Itulah kita, jauhnya kita dengan Rasul, nggak yakin kita dengan Rasul, malu kita beragama. Yang berani sedekah kuah itu orang Minangkabau. Dulu saya naik mobil, naik bus. Kata bapak saya, naik kapal terbang aja ke Jakarta. Sebentar saja kau udah sampai sana. Nggak enak, nggak main. Anak muda kan mau jalan darat. Saya SMP waktu itu. Kata ibu saya, udah naik kapal laut aja anakku. 2 hari kau udah sampai. Makanan ada 24 jam di kapal. Saya mau naik bus. Itulah jalan tanah, nyebrang pakai rakit. Ketemu gajah. Masya Allah, naik ALS 14 hari baru sampai Jakarta. Tapi saya seneng, karena namanya anak muda. Apa yang terjadi? Orang-orang miskin naik bus itu, nasi itu dia bungkus pakai daun pisang, dia bikin padat gitu. Timbel kata orang sini ya. Tapi sana nasi putih aja nggak ada apa-apanya. Dia bawa piring kaleng. Dulu kan nggak ada orang jual aqua juga. Saya aja bawa air 1 botol ditutup pakai gabus, dibawakan 1 keranjang sama ibu saya, ada keripik singkong, ada rendang. Takut dia saya kelaparan di jalan. Nah itu kalau sampai restoran Padang, orang ambil piringnya, taruhkan nasinya. Mak, dia bilang, Mama minta kuah katanya. Orang Padang tuh bilang, kuah belakang, ada 1 ember kuah, Masya Allah. 1 ember kuah gulai. Ya makan pakai kuah gulai kan enak juga, ya enggak? Rame-rame orang tuh makan 1 ember kuah tuh. Setiap restoran dari Medan sampai sampai ke Jakarta, asal berhenti di restoran Minang itu, ALS itu, angkutan antar lintas Sumatera. Itu memang kuah gratis.
Itu dulu. Sekarang bayar juga. Artinya orang Minang berani mengamalkan agama. Untuk urusan kuah. Kata Nabi. Satu kelebihan orang Minang ini kalau berdagang. Kenapa orang Minang selalu berdagang itu kaya? Sebab orang Minang itu tidak minta dispensasi bagi orang Minang. Kalau saya makan di restoran Padang, bahasa Padang. Aiko, talu cie. Iko pergedel cie juo. Aiko rendang cie. Alah. Terus tanya, udah di mana kampung? Ambo Bukit Tinggi. Ambo orang Bukit Tinggi juo. Makan. Aturan 15.000 17. Bukan tambah murah kalau orang Minang. Loh, kok 17 sudah di situ biasa orang sebelah 15. Sesama orang awak tolong menolong. Ada satu lagi kata Nabi yang kecil lagi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu pernah menganggap enteng dengan satu amalan yang kecil. Nah, karena ini berarti ada sifat manusia ini menganggap enteng amalan yang kecil. Jangan kau anggap enteng dengan satu amalan kecil walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu. Senyum, gak bayar, gratis. Banyak orang gak mau senyum. Padahal kalau satu senyum itu sebesar biji sawi pahalanya. Kalau satu hari 10 ribu kali senyum. Berapa kilo itu beratnya itu? Kalau 60 tahun. Senyum 10 ribu kali sehari 60 tahun. Min alamati ahli jannah. Salah satu tanda-tanda ahli surga itu tabassam. Kemana-mana senyum. Itu ciri-ciri ahli surga. Tapi kalau kemana-mana udah manyun, ciri-ciri ahli neraka. Padahal ciri-ciri ahli surga itu senyum. Hari ini kita sama istri pun gak senyum. Gak senyum. Pulang ke rumah, istri datang. Pulang bang. Abang mau minum? Boleh. Dia senyumnya sama HP. Sama istrinya gak senyum. Panas sekali pun. Senyumnya sama HP. Datang tamunya, senyum dia sama HP. Bininya protes. Bang, abang dari tadi main HP aja bang. Datang dia sama istrinya bilang, tenang, engkau dan aku itu selalu bersama. Engkau dalam hatiku seperti HP dengan kartunya. Bininya pun senyum masuk kamar. Kawannya nanya, hebat kali, romantis kali kau. Seperti HP dengan kartu. Ini HP Cina, kartunya 2. Amalan yang paling kecil senyumannya orang udah gak buat sekarang. Ada orang mau senyum hanya dengan jemaahnya saja. Yang satu model, satu pengajian. Kalau pengajian lain nggak mau senyum. Dikasih salam pun nggak jawab. Assalamualaikum, cuma dilihatin gitu. Assalamualaikum Pak. Saya kena 3 kali. Pergi ke masjid, saya masuk dari sini, masuk masjid. Dia dari sana, masuk gerbang masjid. Pakai jubah juga dia. Pakai jenggot. Saya pun bahagia lah ke masjid. Assalamualaikum. Dilihatin aja ini. Kurang kuat. Assalamualaikum. Besok ketemu lagi zuhur. Assalamualaikum. Mungkin kurang kuat atau budek mungkin. Pakai tangan. Assalamualaikum. Dilihatin lagi. Hari ketiga gitu juga. Assalamualaikum. Ini saya gantilah. Haleluya. Marah dia. Aku orang Islam. Kemarin aku kasih salam kau nggak jawab kau. Kasih assalamualaikum baru kau. Susah kali hari ini mengamalkan agama yang kecil-kecil. Tapi kalau mengamalkan maksiat, orang hari ini nggak malu. Ketangkep korupsi, nggak malu. Masih begini dia. Korupsi, lah kan aku aja. Hampir sejawa semua gitu juga. Gak malu. Padahal Rasulullah bilang malulah berbuat maksiat, banggalah berbuat taat. Mana boleh bangga berbuat taat.
Boleh. Yang nggak boleh ujub. Paham? Ujub nggak boleh berbuat waku. Kalau nggak aku yang sholat di masjid nih, nggak ada orang sholat. Ujub. Sombong nggak boleh, ujub nggak boleh. Bangga faroha minal farihin, berbahagia itu boleh. Kita sholat ke masjid, sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita pulang, hati kita bahagia, seneng kita. Ditanya kawan, kamu dari mana kok? Gembira sekali. Alhamdulillah hari ini bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur berjemaah. Masya Allah, hatiku kok tenang sekali. Gembira aku. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu justru menyesal. Kau dari mana? Masjid. Ngapain? Sholat zuhur berjemaah. Enak kau rasa? Nyesal aku. Nggak 2 kali lagi lah aku buat. Itu nggak boleh. Kalau gembira, minal farihin. Orang berbahagia dengan amal soleh memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ketika beramal maksiat, melakukan kebejatan, disuruh berduka cita. Sahabat Nabi jangankan kebejatan, tinggal sholat subuh berjemaah 40 hari nangis. Saya jumpa temannya nangis. Kau kenapa sih? Aku ketinggalan sholat subuh berjemaah. Akan baru sekali. Kok kau bilang baru sekali? Kata Nabi, sholatul rajul ma'al jamaah afdalu min sholatil fard fi baitihi au fi suqihi bi 27 darajah. Sholat sendirian di warungmu, di kiosmu, di rumahmu dibandingkan dengan sholat laki-laki berjemaah ke masjid, itu bandingannya lebih baik yang ke masjid 27 derajat. Sahabat nanya nggak ngerti derajat. Qalu, sahabat bertanya, mahiyat darajah ya Rasulullah, apa itu derajat? Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, ma baina darajatain, ma baina sama'i wal ard. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya, itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Berarti 27 derajat itu 27 kali bolak-balik langit bumi. Saya tidak akan bisa mengejar kamu semua karena saya sudah ketinggalan 1 kali sholat berjemaah. Nangisnya 40 hari. Mereka ngerti betul amal soleh itu. Dan mereka ngerti betul kalau perbuatan-perbuatan maksiat itu merugikan. Sayyidina Umar itu jahat. Sebelum Islam dia mabuk. Memang pemabuk. Begitu dia masuk Islam, innallaha yahdimu makana qablahu. Seluruh dosa sudah dihapus dengan syahadat. Tapi Khalifah Umar itu tetap mendatangi tempat yang pernah dia mabuk. Di sini dia pernah mabuk, dia di sini duduk, dia di sini dakwah. Allah Maha Kuasa, marilah kita amalkan agama, jangan lakukan kemaksiatan. Sampai lama. Kemudian Aslam nanya itu, khadamnya, pembantunya, kenapa dakwah di situ ya Sayyidah, ya Amiral Mukminin? Dulu aku pernah mabuk di situ, kututupi dengan beramal soleh. Kok lama? Ya dulu aku lama mabuknya situ 2 jam. Mabuknya 2 jam, saya dakwahnya di situ 2 jam. Dia pernah mabuk di bawah pohon kayu, aku pernah mabuk di sini seharian. Seharian beliau situ baca Quran. Seharian. Kenapa? Aku malu nanti kalau di hari kiamat dibongkar kejahatanku mabuk di bawah pohon ini 1 harian. Alangkah malunya aku. Nabi lihat, istriku lihat, bapakku lihat, mamaku lihat, anakku lihat, menantuku lihat. Malu. Maka aku tutupi. Padahal udah masuk Islam itu sudah hilang. Ditipek, sudah deleted dari catatan amal. Tapi itulah perasaan Khalifah Umar itu. Makanya kalau kita dulu mabuk, dilihat orang mabuk, sekarang coba kita perlihatkan sama orang kita pakai peci, pakai sarung, pegang tasbih. Kok kamu nampak-nampakkan? Dulu aku juga mabuk nampak-nampakkan juga. Sekarang aku nampak-nampakkan juga lah aku. Sudah berubah. Untuk menutupi itu tamhuha. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menutupi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Paham? Kita bukan Khalifah Umar, jahat bukan waktu masih kafir. Kita jahat udah Islam. Tutupi dengan berbuat baik. Pernah mencuri uang orang 1 juta. Sedekah 1 juta karena orang yang kita curi duitnya nggak ketemu lagi. Kalau ketemu bayar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lu lama kagak datang dong. Masuk. Ada apa ini? Oh, biasa Pak Haji rindu nih. Oh, mau kopi apa teh? Dikasih minum lagi kita. Masya Allah. Udah cerita. Ada yang perlu apa? Begini Pak Haji. Teringat nih 7 tahun yang lalu Pak Haji kehilangan kambing. Bener tuh. Kambing bendot gua mau jual. Istri mau melahirkan.
gua pelihara tuh kambing. Giliran istri mau melahirkan mau dijual hilang. Sialan tuh gua bejek tuh kalau ketemu tuh malingnya itu. Begini Pak Haji, yang maling saya. Lu sialan lu. Bapak lu kawan gua. Makanya gua datang sini gua minta maaf Pak Haji. Saya gantilah kambingnya itu. Saya cicil 10 tahun. Masya Allah. Kenapa begitu? Kok lama banget nyicilnya. Tanah Abang lagi sepi. Udah dah, nggak usah diganti dah. Bapak lu temen gua, istri gua juga udah melahirkan, gua ikhlasin dah. Begitu. Berani nggak kita menutupin? Dikit kita dapat pahala. Dosa kambing mencuri sudah hapus, kita dapat pahala. Karena mendatanginya, meminta maaf itu adalah satu perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar biji sawi, Allah lihat dan Allah bayar pahalanya, dan orang itu akan lihat di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan jahat walau sebesar biji sawi, Allah lihat dan Allah beri dosa, dan di hari kiamat akan diperlihatkan kepada kita dan kepada seluruh manusia. Demikian saja ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Tanah Abang ini kembali jaya seperti pada puncak-puncaknya, dan bisa menghidupi keluarga kita dan diri kita dan bangsa Indonesia. Dan kita pelaku-pelaku pasar sini bisa sedekah untuk menghidupi saudara-saudara kita, beramal jariah, dan bisa beramal di masjid yang agung dan sejuk ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah dalam surga Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.